Halo semuanya, balik lagi di Maur Cerita. Gak bosen-bosen aku mengingetin untuk subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan lupa aktifin ya. Kali ini Maur Cerita bakal bahas film yang berjudul The Fifth Wave. Film ini menceritakan tentang kehadiran alien yang mereka sebut sebagai The Others, yang memiliki tujuan untuk memusnahkan semua manusia di bumi. Gadis yang bernama Casey yang diperankan oleh Chloe Grace, dia melihat secara langsung turunnya benda misterius seperti UFO. Semenjak kedatangan The Others, manusia mulai diserang. Penyerangan ini terdapat dalam 5 tahap dan setiap tahapannya sangat mengerikan loh. Apakah Casey dan seluruh umat manusia bisa bertahan hidup? Biar nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Diawali dengan scene saat Casey yang sedang berlari di tengah hutan. Setelah keluar dari hutan, Casey menghampiri toko swalayan berniat untuk mencari persediaan makanan. Tapi saat sedang melihat sekitar, Casey mendengar seseorang minta tolong di suatu ruangan. Saat mendatangi ruangan itu, mereka saling menodongkan pistol. Mereka mengira bahwa di antara mereka ada alien yang menyerupai manusia. Karena keadaan pria itu yang menyembunyikan tangan kirinya, Casey meminta untuk pria itu mengeluarkan tangannya. Setelah menembak pria itu, Casey menyadari bahwa pria itu manusia sungguhan. Casey mengira bahwa pria itu membawa senjata lain. Lalu di sini ini terlihat keadaan bumi sebelumnya. Semuanya tampak baik-baik saja. Casey bahkan di sana sedang berpesta dengan teman-temannya. Casey anak yang baik. Dia bahkan pulang tepat waktu dan sangat dekat dengan adiknya. Dia sangat menyayangi keluarganya. Keesokan harinya, Casey pergi ke sekolah, dan saat sedang jam olahraga, teman Casey menunjukkan berita penting. Bahkan dia melihat sekitar banyak orang yang sedang memperhatikan handphone mereka masing-masing. Casey mengira ada berita kematian selebritis, tapi ternyata ada berita tentang benda asing yang sangat besar melayang di angkasa. Benda itu bergerak, dan sekarang sedang ada di Ohio, tempat tinggal Casey. Benar saja, saat mengecek keluar rumah, benda itu terlihat sangat besar dan mengerikan. Sejak kejadian itu, banyak yang memutuskan untuk pergi dari Ohio. Saat sedang di kelas, Casey sempat chattingan dengan temannya Liz, dan tiba-tiba handphonenya mati, beserta semua listrik di sekitarnya. Lalu tidak lama terdengar tabrakan, terlihat semua kendaraan yang tidak terkendali, dan saat melihat langit, pesawat jatuh tepat di depan sekolah Casey. Inilah gelombang pertama yang mulai terjadi. The Others mematikan semua daya di planet dengan tekanan elektromagnetik, yang menyebabkan tidak adanya mesin ataupun listrik dimanapun. Singkat cerita, Casey dan Sam sedang mengambil air, tapi tidak lama gempa bumi terjadi. Setelah gempa berhenti, Casey mendengar suara gemuruh yang kuat menghampiri. Ternyata tsunami datang. Casey segera berlari dan menaiki pohon. Tsunami itu berasal dari danau sekitar Ohio. Sedangkan di sini terlihat tsunami yang lebih besar di pesisir pantai, yang meluluhlantahkan sekitarnya. Kini, mereka sudah memasuki gelombang kedua. Setelah kejadian itu, The Others terus melanjutkan ke gelombang ketiga, di mana mereka memodifikasi flu burung menjadi sangat mudah tersebar dan sulit dihentikan. Burung bertebaran di mana-mana. Casey melihat betapa mengerikannya virus ini karena sudah memakan banyak korban. Casey sempat bertemu dengan Liz, sahabatnya, tapi ibunya melarang Casey mendekati Liz karena Liz sedang dikarantina. Ibunya merupakan seorang tenaga medis di sana. Sayangnya, ibu Casey menjadi korban dari serangan gelombang ketiga. Sejak kematian ibunya, Casey menjadi kesal dengan maksud tujuan The Others datang ke bumi. Ayahnya mencurigai bahwa The Others hanya ingin bumi, sehingga mereka tidak menghancurkan bumi sepenuhnya, tapi menghabisi penghuni buminya saja. Mereka tidak butuh manusia. Lalu di scene ini terlihat Casey dan keluarganya yang berjalan menuju tempat pengungsian, dan sesampainya di sana sudah banyak orang yang mendirikan tenda. Malam pun tiba. Casey diberikan pistol oleh ayahnya dan mengajarkan bagaimana cara menggunakannya. Casey harus bisa menjaga dirinya sendiri dan jangan sampai ada orang lain yang tahu bahwa Casey memiliki pistol. Casey sangat ketakutan karena ini kali pertamanya memegang pistol. Keesokan harinya, saat sedang berkebun, Casey mendengar suara mendekat dan ternyata mobil pasukan tentara Amerika Serikat. Casey merasa heran dengan adanya kendaraan yang bisa berjalan, karena sejak gelombang pertama, tidak ada satupun mobil yang bisa digunakan. Tidak lama, seorang kolonel yang bernama Foch mengumumkan bahwa mereka akan membantu.
Semua pengungsi mulai mengemasi pakaian dan pergi, akan tetapi orang dewasa dan anak-anak dipisah. Anak-anak diperintahkan menaiki bis, sedangkan orang dewasa pergi ke aula untuk mendengarkan arahan. Ayah Casey menolak hal itu karena mereka ingin bersama. Kolonel Foss mengatakan bahwa satu-satunya cara membawa para anak-anak dengan cepat ke tempat aman adalah menggunakan bis, karena hanya itulah transportasi yang bisa digunakan. Mereka akan kembali menjemput sisanya setelah mengantarkan anak-anak. Mendengar hal itu, ayah Casey pun menyuruh Casey dan Sam pergi menaiki bis. Saat akan duduk di bis, Sam ingat dengan teddy bear-nya yang tertinggal di camp. Akhirnya Casey pun menyuruh Sam menunggu di bis dan dia yang akan membawakan teddy bear. Sayangnya, setelah mengambil teddy bear, bis itu berjalan. Casey pun terpisah dari Sam. Sedangkan di aula, Colonel Foss menjelaskan bahwa bumi sedang mengalami serangan gelombang keempat, di mana The Others telah membaur dengan seluruh manusia, berwujud seperti manusia, dan Kolonel mencurigai beberapa dari mereka yang ada di aula ini merupakan The Others. Kolonel pun mengatakan bahwa akan ada pemindaian yang dilakukan. Para anak-anak akan dilakukan pemindaian lebih dahulu karena lebih mudah, akan tetapi orang dewasa sedikit sulit, sehingga harus dibawa ke tempat lainnya. Semua orang tua menjadi rusuh karena ingin segera berkumpul dengan anak-anak mereka. Lalu terlihat Casey yang akan menghampiri ayahnya. Tapi ayahnya memberikan tanda agar Casey jangan masuk ke aula. Dengan wajah bingung, Casey pun bersembunyi. Dan tidak lama, Casey mendengar tembakan di dalam aula. Casey berlari dan bersembunyi. Setelah penembakan di aula, para tentara pergi dan meninggalkan tempat itu. Setelah semua terlihat aman, Casey mendatangi aula. Dia menemukan ayahnya yang sudah tertembak. Dengan berat hati, Casey segera mengambil senjata dan pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan di sini, terlihat bis yang membawa anak-anak sampai di sebuah pangkalan militer. Mereka diberi nomor antrian untuk melakukan pemeriksaan. Terlihat Ben yang merupakan teman Casey yang diperiksa pertama dari kelompok. Ben diberikan sinyal pelacak yang ditanam di dalam tubuh. Sergeant Renzik menjelaskan bahwa semua anak yang dibawa ke pangkalan ini akan dilatih untuk bisa melawan The Others. Sergeant pun memberikan kesempatan Ben melihat The Others. Terlihat The Others ini biasa saja, tapi saat dipindai, terdapat makhluk yang bersarang di kepala anak itu. Obat sampai operasi sudah dilakukan, tapi tidak bisa menghilangkan The Others yang menempel seperti parasit. The Others mampu mengendalikan tubuh manusia. Satu-satunya cara adalah dengan mematikan pusatnya. Sergeant Reznik pun menyuruh Ben menekan tombol, dan saat ditekan, terlihat makhluk yang ada di otak itu mati, bersama anak itu juga. Lalu di scene ini, terlihat Casey yang masih berkeliaran di tengah hutan. Dia tidak bisa mempercayai siapapun, karena bisa saja orang yang dia temui sebenarnya adalah The Others. Casey masih ingin menjemput adiknya Sam. Dia akan pergi ke Wright-Patterson, lokasi yang sempat dibicarakan Kolonel Foss saat berbicara dengan ayahnya di pengungsian. Casey terus berjalan menuju Wright-Patterson, tapi di tengah jalan dia melihat mobil yang berserakan. Saat mendekat, Casey dikejutkan dengan jasad manusia di mana-mana, dan tiba-tiba seseorang menembak Casey dari kejauhan. Sedangkan di pangkalan militer, terlihat Kolonel Foss sedang memberikan arahan, di mana semua anak dilatih untuk bersikap sebagai tentara. Tidak peduli berapa usianya, mereka harus bisa berperang melawan The Others. Mereka harus siap, karena gelombang kelima bisa terjadi kapan saja dan mungkin akan lebih mengerikan. Lalu di sini ini terlihat Casey yang tersadar dari pingsannya. Dia diselamatkan oleh seorang pria bernama Evan. Casey mencurigai Evan bukan manusia. Evan melihat Casey kesakitan. Dia tahu bahwa luka Casey semakin parah. Dia pun langsung membawa Casey ke kamar mandi untuk mengobati lagi luka Casey. Setelah mengobati luka Casey, mereka berbincang. Di sana Evan menjelaskan alasannya menyelamatkan Casey, karena dia sebelumnya tidak berhasil menyelamatkan keluarganya. Sehingga setiap ada orang yang terluka, Evan ingin menolong. Sedangkan di pangkalan militer terlihat Ben yang sedang membicarakan ada seseorang yang akan bergabung dengan tim mereka. Terlihat Sam merupakan bagian dari tim Ben. Tidak lama Sergeant Reznik mengenalkan gadis bernama Ranger. Ternyata dialah yang akan bergabung. Ranger memiliki sifat yang kasar, bahkan dia menjelaskan kepada Ben bahwa dia tidak akan pernah menuruti perintah Ben. Kembali ke rumah Evan, Casey masih mencari cara untuk pergi ke Wright-Patterson. Dan saat melihat Evan di luar, Casey penasaran melihat kamar Evan. Casey tidak sengaja menginjak lantai yang bergoyang, dan saat dibuka, Casey menemukan pisau miliknya.
Casey menyadari bahwa Evan telah menipunya karena sebelumnya Casey sempat menanyakan di mana pistol milik Casey, dan Evan menjawab dia tidak menemukan apapun. Casey dengan cepat mengemas pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah Evan. Saat berlari ke hutan, Casey mengenai tali dan Evan mengejar Casey di belakang. Ternyata Evan menyelamatkan Casey dari tentara yang sedang berpatroli. Mereka pun kembali ke rumah Evan. Evan menjelaskan mengapa dia menyembunyikan pistol Casey. Ternyata dia takut Casey akan menembaknya. Selama ini, Evan mengira bahwa Casey adalah The Others. Evan juga menjelaskan bahwa Wright Patterson akan menjadi tempat utama di mana The Others menyerang. Jadi ada kemungkinan Sam sudah mati. Mendengar hal itu, Casey tetap akan menyelamatkan Sam. Dia percaya Sam belum mati. Evan pun memutuskan untuk ikut menemani Casey. Mereka akan pergi besok pagi. Keesokan harinya, mereka pun memulai perjalanan. Sedangkan di pangkalan militer, Ben menemui Kolonel Foch. Mereka membahas ada kemungkinan gelombang 5 sudah dimulai. Kolonel memerintahkan Ben dan timnya bersiap melakukan gerakan besok malam. Malam pun tiba. Casey dan Evan memutuskan untuk beristirahat di dalam mobil yang terbengkalai. Sedangkan Ben dan timnya mulai pergi ke lokasi penyerangan. Tapi ternyata Ben mengurung Sam di kamar mandi agar dia tidak ikut malam ini. Ben mengatakan kepada yang lainnya bahwa Sam keracunan makanan. Saat di perjalanan, mereka diberikan arahan bagaimana menggunakan helm yang memiliki teknologi memindai The Others. Warna hijau akan muncul jika makhluk di depannya adalah The Others. Setelah diturunkan, mereka menemukan beberapa orang yang ternyata The Others, dan baku tembak pun terjadi. Mereka bersembunyi di sebuah bis, tapi sayangnya Ompa, salah satu anggota tertembak. Mereka pun harus mencari cara lain mengalihkan perhatian The Others, karena ada kemungkinan The Others akan kembali menyerang mereka. Ranger pun memutuskan meledakkan bis dan pergi meninggalkan tempat itu. Mereka masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana Ranger mengungkapkan keanehan yang terjadi. Tidak masuk akal jika The Others menyerang sekelompok anak kecil seperti mereka. Padahal sebelumnya The Others bisa menjatuhkan pesawat dan menciptakan gempa bumi. Rangers merasa Kolonel Foch tidak mengatakan kebenaran apa yang sudah terjadi. Rangers pun melepaskan pelacak yang ada di lehernya. Tiba-tiba Rangers terdeteksi sebagai The Others. Semuanya sangat panik dan bingung apakah harus menembak atau tidak. Semuanya menunggu arahan Ben. Ben pun mendekati Ranger dan ikut melepaskan pelacak. Ben pun terdeteksi sebagai The Others. Ben menyadari bahwa pelacak ini adalah ilusi agar kita melihat manusia yang selamat terlihat sebagai The Others. The Others yang sebenarnya adalah tentara, Foch, dan yang lainnya. Mereka menggunakan anak-anak untuk melancarkan aksinya, karena anak-anak sangat mudah dipengaruhi. Mereka bukan sedang menghadapi gelombang kelima, tapi merekalah gelombang kelima itu. Mereka pun mempercayai Ben dan melepaskan pelacaknya. Saat semua sedang melepaskan pelacak, Ben teringat Sam yang ditinggalkan di pangkalan. Ben memutuskan kembali ke sana, walaupun itu dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Ben akan memasukkan kembali pelacak dan meminta seseorang menembaknya di perut agar tidak dicurigai saat di pangkalan. Awalnya semuanya menolak untuk menembak Ben, tapi karena desakan Ben, akhirnya Rangers lah yang melakukannya. Lalu di sini terlihat Evan keluar dari mobil. Tiba-tiba ada seseorang mendekat dan langsung menembak Evan. Casey sangat terkejut dan melihat Evan yang sudah terbujur kaku. Tidak lama seseorang menyerang Casey. Saat Casey akan diserang, Evan menyerang orang-orang itu, dan di sana Casey melihat betapa kuatnya Evan. Casey meminta Evan menjatuhkan pistolnya. Evan pun menuruti perintah Casey. Di sana Evan menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah manusia, tapi sekaligus The Others. Di sini terungkap bahwa The Others bukan pertama kalinya datang ke bumi. Evan dianggap sebagai agen tertidur oleh The Others, yang dimana agen ini akan berperilaku seperti manusia. Tapi sejak kedatangan pesawat asing, jiwa The Others dalam dirinya seperti aktif. Mereka terbangun dari tidurnya. Tapi semua itu berbeda semenjak Evan melihat Casey di hutan. Awalnya Evan akan membunuh Casey, tapi entah hal apa yang membuatnya mengurungkan niat tersebut. Yang jelas, Evan jadi ingin menjadi manusia seutuhnya, dan secara tidak sadar bagian jiwa The Others tidak aktif. Bahkan Evan menyelamatkan Casey saat di jalan raya, dengan menembak The Others yang menyerang Casey sebenarnya. Casey segera mengambil tasnya, tapi saat akan pergi, Evan mengatakan bahwa Wright Patterson merupakan lokasi untuk menyiapkan anak-anak agar bisa membunuh manusia yang sebenarnya.
Itulah mengapa Evan ingin membantu Casey, karena di sana sangat berbahaya. Akan tetapi Casey menolaknya dan pergi meninggalkan Evan. Singkat cerita, Ben berhasil memanggil para tentara untuk menjemputnya, sedangkan Casey berpura-pura sebagai anak yang terlantar dan ikut ke dalam bis. Casey diberikan alat pelacak dan diperintahkan untuk melihat anak yang disebut sebagai The Others. Karena Casey sudah tahu siasat tempat itu, Casey pun menyerang Sergeant Resnick. Setelah menaklukkan Sergeant Resnick, Casey mengeluarkan pelacak dan menggunakan baju Resnick. Di sisi lain terlihat Ben yang menjelaskan kepada kolonel keadaan di lapangan. Dia bercerita bahwa semuanya tertembak, tapi di sana kolonel terlihat curiga dengan mengatakan bahwa Ben tertembak di bagian yang tidak vital, seperti sebuah keajaiban. Kolonel Foss meminta Ben mengatakan yang sebenarnya, begitu juga kolonel akan mengungkapkan yang sesungguhnya, apa yang sedang terjadi. Ben pun akhirnya mengatakan bahwa dia tahu kolonel dan yang lainnya merupakan bagian The Others. Dan tidak lama seseorang melaporkan bahwa Resnick mati dan terjadi serangan di gerbang. Kolonel pun memerintahkan mereka untuk menghabisi Ben. Tapi saat di jalan Ben berhasil menyerang kembali. Singkat cerita, Ben dan Casey tidak sengaja bertemu di satu titik. Di sana Casey dan Ben saling mencurigai. Casey menjelaskan bahwa dia akan menjemput Sam, adiknya. Ben pun jadi tahu bahwa Sam adalah adik Casey, sehingga Ben menjelaskan bahwa dia juga akan menyelamatkan Sam, sebelum semua anak dibawa ke tempat lain untuk melakukan peperangan. Casey pun percaya dan mereka mulai pergi mencari Sam. Di tengah jalan mereka dihadang tentara, tapi mereka terselamatkan dengan kehadiran Evan. Di sana, Evan menjelaskan bahwa dia sudah menanam bom. Dalam 10 menit akan meledak. Setelah pesawat yang membawa anak-anak take off, tempat itu akan hancur selama-lamanya. Evan pun memerintahkan Casey untuk segera keluar dari gedung. Casey dan Ben pun segera mencari Sam. Setelah menemukan Sam, Ben mengeluarkan pelacak milik Sam. Mereka pun berlari keluar. Di sana mereka melihat pesawat sudah take off satu persatu. Dan terlihat Foss yang menaiki helikopter. Helikopter itu langsung menembaki mereka. Ledakan semakin besar dan mereka kembali berlari. Lalu tiba-tiba sebuah mobil menghampiri mereka. Ternyata itu adalah Rangers. Mereka pun berhasil meninggalkan tempat itu. Di akhir scene, Ben menanyakan langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan. Casey menginginkan untuk menyelamatkan anak-anak yang lainnya yang sudah dibawa Foss. Oke, itu dia alur cerita The Fifth Wave. Sayang ya, Evans-nya nggak kembali. Tapi ending di film ini kurang memuaskan sih menurutku karena The Others masih membuka cabang di mana-mana nantinya. Karena Foss berhasil melarikan diri membawa semua anak-anak. Sekarang kalian bisa nonton alur lainnya di More Cerita dan sampai jumpa lagi ya. Bye, stay safe.